Tetap semangat dalam Tuhan. Para pemirsa yang saya kasihi dan saya sangat yakin bahwa orang-orang yang setia dalam menyaksikan acara ini tetap terus dikuatkan, diteguhkan oleh Tuhan. Nah, topik kita pada hari ini kita akan berbicara tentang kebenaran sejati. Nah, kenapa harus ada kebenaran sejati? Kalau hanya kebenaran saja, maka ada kebenaran yang tidak sejati, itu berarti. Nah, itu kan pasti selalu ada antitesis antara kebenaran sejati dan antara kebenaran yang tidak sejati. Nah, untuk memperdalam topik ini dan kemudian dalam sharing pengalaman, saya layaklah mengundang seorang narasumber sebagai sahabat juga, teman pelayanan juga, sharing juga. Billy Lantang, what's up, brother? Halo, apa kabar, bro? Senang ada di sini, thank you. Semua baik-baik ya, bro ya? Baik, puji Tuhan. Saya yakin para pemirsa kita akan diberkati dalam dialog kita pada hari ini. Dan saya yakin dan percaya juga bahwa dalam setiap pembahasan kita, Tuhan dipermuliakan. Kita berdoa dulu, bro ya. Yes. Terima kasih untuk satu kesempatan indah kami dapat men-sharingkan firman Tuhan dan di dalamnya kami juga men-sharingkan tentang hidup ini. Yeah. Oleh karena itu dalam diskusi ini Tuhan hadir Tuhan. Dan siap memberkati para pemirsa dan kami semua. Yes. Di dalam nama Tuhan Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Lalu kita akan baca ya, ini ayat emas ya. Ya. Matius pasal yang ke-6 ayat 33. Silakan Bil, baca Bil. Kayaknya ini pasal yang ke-6. orang udah tahu ya sebenarnya, tapi kita baca aja. Ayo, bro. Ayat populer nih ya. Ya. Matius 6 ayat 33, firman Tuhan mengatakan begini. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, ini menarik nih kan Billy. Kalau kita melihat dari konteks ini kan sebenarnya pengajaran Yesus ketika dari khotbah di bukit dan kemudian ini ada di Israel Utara, tepatnya di Danau Galilea. Kalau kita tahu Danau Galilea itu kan ada 4 sebutan ya. Danau Galilea, Tiberias, Genesaret, dan Genesaret. Jadi ini bagian dari satu topik pengajaran Yesus yang sangat sensasional dari Matius pasal 5 sampai dengan Matius pasal yang ke-8. Dalam konteks ini yang saya pahami adalah, kita pahami adalah hal kekhawatiran kan. Jadi dikasih satu perbandingan hidup dan terakhirnya dikasih satu tekanan yang kuat. Nah, tekanan yang kuat diajarkan oleh Yesus itu ada satu kalimat baik adalah tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Jadi untuk mencari kerajaan Allah dan kebenaran itu supaya kekhawatiran itu hilang. Dalam konteksnya begitu. Nah, bro, kalau kita mau memahami dengan firman Tuhan ini kan luas sekali. Kacamatanya luas dan kita tahu ada topik kebenaran sejati. Nah, untuk masuk kepada topik kebenaran sejati ini, kita akan lihat lebih panjang nih, supaya pemirsa tahu juga nih, bro. Nah, Bill, dalam hidup ini kan kita ada satu cerita, ada masa lalu, masa sekarang, masa yang akan datang gitu. Bill bisa cerita tentang pengalaman hidup secara personal, experience kamu dengan Tuhan. Saya dibesarkan di keluarga yang kalau orang Jakartanya dibilang kalau udah Kristen banget tuh Kristen banget gitu ya. Kristen ya, pakai E gitu pakai ya. udah Kristen banget. Karena mereka ini yang sekitar tahun 67 mendirikan yayasan yang namanya Immanuel. Jadi kami bergerak di dalam bidang toko buku, penerbitan dan lain sebagainya. Jadi saya besar di kalangan lingkungan Kristen. Betul, sangat Kristen sekali dan orang tua yang punya jejaring dengan banyak sekali hamba Tuhan pada saat itu. Jadi saya hidup di dalam kehidupan Kristen itu yang sangat agamawi. Dan saya berpikir bahwa ke gereja, terus kemudian waktu itu ya sekolah minggu, terus kemudian youth dan lain sebagainya, itu sudah cukup bagi saya. Saya tidak mengerti sampai tahun 98 saya terima Yesus sebagai juru selamat saya itu secara pribadi. Dan mengerti di situ bahwa kekristenan itu bukan sekedar agama. Yesus tidak pernah malahan menciptakan agama. Dia datang membawa sebuah hubungan yang luar biasa. Agama Kristen kita tidak menjadi jaminan kita masuk surga, tapi hubungan kita dengan Dia yang menjadi jaminan utama. Di situ saya sadar, di situ saya bertobat total, tepatnya tanggal 14 Agustus tahun 98, dan di situ mulai hidup saya betul-betul bergerak di dalam sesuatu kebenaran yang terus saya cari sampai hari ini. Maksudnya bukan sekedar cari, tapi terus gali, dan ketika temu yang satu, terus gali karena tidak akan ada habisnya. Gitu. Ini menarik sekali para pemirsa. Ada bagian yang saya bisa tangkap ya, Bill. Satu, memahami bahwa Kristen bukan bicara tentang agamawi, tapi Kristen bicara tentang relationship. Betul. Nah, dalam sebuah relationship itu kan saya ada touch-nya kan. Nah, touch-nya tadi udah disampaikan. 14 Agustus 1948. 1998. 48 kayak itu, kayak mau merdeka. 1998. Nah, ini yang saya perlu sampaikan para pemirsa karena Kalau kita sudah ditas oleh Tuhan lewat sebuah pengalaman pribadi, kita tidak akan pernah lupa ada momen disebut dengan first love ya bro. Ya.
Ini turning point, reborn, bahasa apapun itu, dan itu tidak akan bisa kita lupakan. Oke. Bill, dengan peristiwa baru memahami yang dari keluarga Kristen itu, keluarga Kristen yang biar bagaimanapun juga orang tua tuh punya relationship dengan begitu banyak rohaniawan, dan mereka juga banyak buku-buku rohani dan semua segala macam yang kamu bisa menyaksikan, sekolah minggu, remaja, pemuda, dan apapun itu dia. Elemen-elemen pendukung di dalamnya. Dan kemudian ada satu titik balik di mana tanggal 14 Agustus 1998 itu adalah bagian disebut dengan New Life. Nah, bisa ceritakan sedikit Bill, pengalaman itu? Yang saya temukan Yesus pada hari itu ya, tepatnya hari itu, saya melihat sebuah sosok yang dari kacamata yang berbeda. Sebuah sosok yang betul-betul bagi saya adalah sebuah pengalaman hidup yang tidak pernah akan saya lupakan seumur hidup. Saya menemukan sebuah kebenaran. Makanya ayat ini menjadi ayat favorit saya, dan bagi saya ini adalah core atau inti daripada kehidupan kekristenan. Karena kalau tanpa kebenaran kita tidak berpijak di atasnya, kita tidak akan menjadi orang yang merdeka. Makanya dikatakan the truth that sets you free, kebenaran yang memerdekakan kita. Dari situ, dari pengalaman itu, saya mulai terus keras sama diri saya sendiri. Karena bagi saya, bagaimana saya hidup konsisten adalah begini. Di dalam semua kasih mula-mula, itu selalu ada 3 unsur yang saya percaya. Di dalam itu ada intensitas, ada kualitas, dan ada prioritas. Kita jatuh cinta sama siapa aja, 3 hal ini menjadi motor kita untuk melakukan segala-galanya untuk dia. Saya masih ingat waktu masih pacaran sama sekarang menjadi istri saya, sesibuk-sibuknya juga tetap bisa datangin dia dan jemput dia. Dan saya nggak pernah lupa dia bilang begini, kamu kan sibuk, kok bisa sih datang untuk jemput saya dan masih ada waktu buat saya? Karena ya itu, intensitas, prioritas, dan kualitas. Nah, biasanya kalau kita tidak mengerti tentang yang tadi disebutkan kasih mula-mula dan lain sebagainya, kita akan mempunyai pengalaman itu hanya mungkin 6 bulan, 8 bulan, 1 tahun. Setelah itu selesai. Kita nggak akan alami lagi kasih mula-mula. Padahal kasih mula-mula itu adalah sebuah motor atau gerakan dalam hidup ini yang luar biasa hebatnya. Kita bisa lakukan semuanya lah untuk Tuhan dalam hal itu. Nah, untuk kita menjadi orang-orang yang konsisten, kita harus jaga 3 hal itu. Intensitas, prioritas, dan kualitas. Oke, ini menarik. Intensitas, prioritas, dan kualitas. Kalau ditarik benang merahnya adalah bicara tentang sebenarnya sih ada satu konsistensi di dalamnya. Bill, dalam posisi itu kan kita menyadari ya bahwa dalam hubungan ini kan setiap hal dalam komunikasi kita dengan Tuhan, perlahan-lahan semua hidup kita ditata dengan baik oleh Tuhan. Kan begitu ya, setiap orang mengalami pengalaman manis dengan Tuhan begitu. Sehingga mana yang dikikis itu sakit banget bos biasanya. Dikikis sampai dengan kita tidak dikatakan sempurna sih, tetapi better lah, lebih baik, dan tapi kita menuju kepada hidup yang terus berkenan di hadapan Tuhan, acceptable. Jadi kalau kalimatnya Tuhan menerima kita karena ada sebuah hal yang progresif dalam hidup kita semakin hari lebih baik. Nah, Will, dalam perjalanan itu sampai dengan tahun 2017 sampai dengan hari ini kan sudah pasti lewat sebuah proses, terus kemudian kita melayani dalam skala prioritas lah. Skala prioritas yang kita layani itu kan kita tidak lihat segmentasinya siapa, dan kemudian yang paling penting ada orang yang kita layani gitu. Nah, Bill, liku-liku dalam pelayanan bagaimana, Bill? Liku-liku dalam pelayanan itu selama ini saya terus ingatkan diri saya, jangan itu menjadi sebuah rutinitas. Karena gampang sekali terjebak kita-kita ini yang mungkin schedule-nya udah penuh gitu ya, dipanggil kemana-kemana, menjadi hal yang rutinitas. Dan mimbar itu bagi saya bisa menjadi sebuah tempat yang sangat kudus, bisa juga menjadi tempat yang membuat kita jatuh dalam dosa. Jadi ketika saya mengajar dan kemudian memberitakan firman, saya terus tekankan kepada diri saya bahwa saya ini alat, saya ini hanya sekedar median saja, dan saya punya tanggung jawab untuk memberitakan kebenaran, bukan sekedar kebaikan tapi kebenaran kepada yang mendengar. Karena saya punya tanggung jawab kepada Tuhan. Makanya kenapa saya katakan mimbar itu bisa menjadi kudus, bisa juga menjadi batu sandungan bagi saya sendiri malahan. Nah, untuk itu makanya saya selalu tekankan kepada diri saya sendiri, saya tidak mau setiap kali saya berdiri di dalam sebuah tempat atau dimanapun, saya tidak pernah suka ketika diri saya merasa, gampang nih crowd-nya,
Saya lebih suka kalau saya terus nervous, karena kalau saya nervous, saya kayak adalah segelisah dan lain sebagainya. Saya tahu bahwa saya nggak mampu. Ya. Dan walaupun sudah belasan tahun pelayanan, saya selalu mau punya rasa itu untuk supaya saya tahu dan saya yakin bahwa saya itu nggak bisa, hanya Tuhan yang memakai saya, makanya saya dimampukan. Nah itu dia, poinnya jadi ke situ. Ya. Nah memang itu akhirnya kan pernyataan itu adalah pernyataan dari sebuah proses yang akhirnya kita matang dalam mengeluarkan statement. Nah biasanya orang-orang yang bayi rohani melihat itu kepada self-oriented biasanya. Jadi mimbar itu menjadi self-oriented, mimbar itu menjadi kreativitas untuk mempublish diri, mimbar itu menjadi sebuah slogan yang untuk tanda kutip mencari hidup dari situ. Nah akhirnya dalam posisi-posisi kita hari ini dan sampai kapanpun, kematangan dalam berpendapat, kematangan dalam melihat pelayanan itu yang membuat kita akhirnya ini mimbar yang tadi bisa sangat kudus atau bisa menjadi batu sandungan buat kita atau buat orang lain. Nah, kebenaran yang kita bahas adalah kebenaran sejati nih. Nah, di dalam kebenaran sejati itu kan kita harus tetap firm kepada firman Tuhan kan. Nah, kita lihat nih Bill, sekarang akhir-akhir ini nih Bill. Ya enggak? Kalau tadi gue lihat sepanjang saya ngomong sama kamu nih beberapa menit aja nih kita ngomong begini, saya udah dapat satu chemistry dan spirit yang ada di dalamnya. Nah, yang paling bahaya adalah begini kan. Sekarang kan nilainya adalah gereja sudah jadi industri, Bos. Jadi antara setuju nggak setuju, ya kita harus setuju, gitu loh. Karena gereja ini udah jadi industri. Jadi bagaimana mereka memberikan sebuah pelayanan yang memuaskan jemaat, tetapi di dalamnya unsur entertain begitu kuat sekali. Dalam unsur entertain kuat sekali sehingga mengkaburkan kebenaran itu sendiri. Sehingga banyak sekali para hamba-hamba Tuhan yang diundang, saya tidak menjudging terlalu dini, tetapi memang kenyataannya banyak hamba-hamba Tuhan yang berbicara lebih kepada nuansa motivator dan mengabaikan kebenaran firman Tuhan. Setuju nggak statement? Setuju. Karena gini, kita ambil contoh lah ya. Contohnya gini lah. Kalau kita mau dari Jakarta pergi ke Surabaya, jalan yang benar. Karena ke Surabaya mulu nih. Surabaya. Langsung masuk ke Surabaya benaknya. Kalau mau Jakarta ke Surabaya itu jalan yang benar ke timur atau ke barat? Ke timur dong. Timur. Iya kan? Kalau kita bilang begini, saya nggak mau ke arah timur karena jalan kalau ke timur itu. Kalau ke barat lu ke Medan. Iya. Kalau kita ke timur misalnya saya bilang nggak baik karena jalan kalau lewat darat itu lobang-lobang, kalau lewat udara suka banyak turbulence misalnya. Saya mau ke barat aja deh. Karena jalannya nggak baik kalau ke sana. Sampai kapanpun kita nggak sampai tujuan. Pasti. Betul, kita sampai ke Medan. Iya benar. Tapi ketika kita punya prinsip begini, walaupun jalannya tidak baik, tapi jalan yang benar itu adalah ke timur. Sampai tujuan nggak? Sampai dong. Sampai. Iya. Nah, prinsipnya gini, di dalam kebenaran pasti membawa kebaikan. Karena kita sampai tujuan. Di dalam sebuah kebaikan belum tentu benar. Makanya nggak bisa hanya sekedar menyampaikan yang baik-baik saja yang enak didengar sama telinga. Kita harus menyampaikan kebenaran. Karena kebenaran itu yang memerdekakan manusia. Ya, akhirnya benar. Kan begitu. Benar. Bagaimana sih sistem kerajaan surga? Kita kan bisa bahas itu, wah konteksnya luas sekali. Bagaimana saya hidup dalam kerajaan surga? Bagaimana identitas hidup saya? Bagaimana ketika saya menghadapi hidup ini? Kesengsaraan itu udah pasti ada dalam hidup ini. Ya. Dan orang suka, contoh aja lah ya, misalnya Roma 5 ayat 2 tuh ya. Dibilang kesengsaraan, terus ujung-ujungnya ada pengharapan yang tidak mengecewakan. Tapi kan sebenarnya di tengah-tengahnya kan ada ketekunan dan tahan uji. Ya. Ketekunan dan tahan uji kan apa? Yang berubah siapa saya? Bukan masalahnya loh. Ya. Seringkali kita berdoa supaya masalahnya pergi. Ya. Tapi seringkali kita lupa bahwa Tuhan di dalam saya menghadapi masalah, rubahkan bukan masalahnya, rubahin saya dong Tuhan gitu. Ya, benar. Ketika saya tekun dan tahan uji, apapun yang terjadi, ya udah tuh kehendak Tuhan aja. Makanya dikatakan pengharapan yang tidak mengecewakan. Tapi seringkali disalahartikan begini. Pengharapan tidak mengecewakan berarti masalahnya pasti pergi, pasti kamu sembuh. Kita kan punya paradigma yang sangat kotak-kotak yang sangat kecil di dalam otak kita ini. Kita beranggapan bahwa kalau misalnya contoh orang sembuh itu berarti harus pulang dari rumah sakit. Ya. Bagaimana kalau definisi Tuhan orang sembuh bahwa dia akan dipanggil pulang, digantikan dengan tubuh yang baru? Ya. Kita kan sempit pikiran kita. Kita mengatakan bahwa berkat itu adalah harta. Jadi kita pikir orang yang berkelimpahan dengan harta, dia diberkati. Kita lupa bahwa orang yang hidupnya biasa-biasa saja secara harta, tapi penuh dengan damai sejahtera dan sukacita. Nah, itu juga berkat. Nah ini dia paradigma kan. Iya. Jadi paradigma itu bukan didasari lewat sebuah argumentasi, tapi argumentasi yang berdasarkan teologis maka firman Tuhan. Nah para pemirsa, ada bagian penting yang perlu saya sampaikan adalah
Bahwa kalau bicara tentang kebenaran yang sebenarnya yang Yesus ajarkan, itu sangat simpel banget. Tetapi selalu dielaborasi dengan bahasa argumentasi sepihak. Yaitu orang bilang, udah tenang ya, lu ikut Tuhan, engkau sakit pasti sembuh, engkau miskin jadi kaya. Tetapi Yesus mengajarkan tidak seperti itu. Dia bilang, lu mau ikut gua? Oke, sangkal diri, pikul salib. Kalau mau ikut saya kasih tahu, burung punya sarang, binatang punya kandang. Tapi anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepala. Jadi kebenaran sejati itu tidak bisa dilihat berdasarkan kebenaran yang dipahami oleh kepala manusia untuk lihat hal teknis. Tapi kebenaran Allah yang ilahi itu dilihat berdasarkan adalah cara pandang Allah melihat kita. Nah, sering sekali kita melihat Tuhan dengan cara pandang kita. Tetapi bagaimana kita melihat Tuhan dengan cara pandang Allah sendiri. Nah, Billy tadi sudah sampaikan dengan bahasa yang tegas, konteks yang tepat dengan bahasa yang teknis tadi. Bahwa memang ada satu tujuan yang harus kita pahami ada di situ. Bukan semata-mata, kata lu bro tadi kan, bahwa orang kaya itu diberkati. Tetapi orang miskin tidak diberkati. Intinya bukan masalah materi kan. Intinya adalah masalah lo ada damai atau tidak, gitu loh. Ada sukacita. Nah, bicara tentang kebenaran yang sejati itu kan, maka ada bobotnya kuat, bos. Nah, makin dalam nih kita nih. Ngobrolnya makin berat. Jadi kalau ada bobotnya, kita udah bicara tentang kebenaran yang hakiki, maka ini kan sering sekali ada ruang gap, bos. Ya nggak, Bill? Antara pemahaman dunia dengan pemahaman Allah. Spiritnya beda banget tuh. Kayak ada sungsang tuh kayak satu sisi orang dunia bilang lu tampar kiri tampar pipi kanan dong. Kita nggak boleh, kita kasih malah dia. Lo kalau ada orang benci dong. Sekarang di sini Yesus bilang nggak bisa dong. Kalau benci kamu mengampuni dia dong. Jadi ada satu kontradiktif. Nah, ruang hampa ini paling bahaya nih. Nah, Bill, kadang-kadang kan kita menghadapi jemaat yang begitu multi kompleks lah. Dia kan tidak homogen kan, tapi dia heterogen kan. Nah, kan sering sekali kita menghadapi begitu banyak, ada jemaat yang suam-suam kuku, bayi rohani, ada yang dewasa. Nah, ini kan kita butuh spirit yang kuat kan. Pernah nggak mengalami satu keadaan di mana memang market bahasa pasar gitu ya, bahasa atau jemaat yang kita layani itu memang, wah ini berat nih kayak ini. Kayaknya nih gue ngomong lagi, gue nggak mau tembok nih, gue bilang gitu loh. Nah, antara ini mereka paham atau tidak paham. Karena mungkin selama ini pengajaran yang disampaikan itu hal-hal yang sifatnya cara pandang manusia. Gimana bro? Yang betul-betul parah ya, sebenarnya dalam tanda kutip ya bisa dibilang parah, yang arti katanya ini pengajaran-pengajaran yang dari dulu-dulu yang sudah diberikan kepada mereka, sampai-sampai kebanyakan yang kesulitan yang saya hadapi adalah yang mereka kejar tuh berkat sama mujizat, bukan Yesusnya. Makanya carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segala sesuatu ditambah-tambahkan dalam hidupmu. Mencari kerajaan Allah dan kebenaran itu tugas kita. Segala sesuatu ditambahkan itu tugasnya kerajaan surga, bukan tugas kita. Jadi ketika kita melakukan hal itu, kata ditambahkan itu malahan artinya bisa dimultiplikasi, menjadi magnet, semuanya akan datang sendiri kepada kita. Kita ini, yang perlu kita pahami adalah begini. Yang saya selalu sampaikan kepada jemaat begini. Kita ini adalah pengelola, bukan pemilik. Harta, jabatan, status, apapun yang melekat sama kita, itu bukan punya kita. Mazmur 24 ayat yang pertama mengatakan apapun yang ada di bawah langit adalah milik kerajaan surga, milik Tuhan, milik the property of heaven. Jadi apapun yang kita punya dalam hidup ini, yang kita pikir kita punya, itu hanya pinjaman yang dipinjamkan sama kerajaan surga untuk dikelola. Makanya ada Matius 25 dikatakan diberikan talenta 5, 2, dan 1 sesuai dengan kesanggupannya. Kalau kita sanggupnya 1, sanggupnya 2 ya dititipkannya 2 dan harus dikelola. Nah, ketika kita mengerti tentang hal ini dan mengerti juga bahwa Mazmur mengatakan hidup manusia hanya 70, kalau kuat 80 tahun. Kita datang nggak bawa apa-apa, pulang nggak bawa apa-apa. Datang telanjang, pulang telanjang loh. Datang dikasih baju di rumah sakit, pulang dikasih baju juga waktu dimandikan jenazahnya. Betul-betul nggak bawa apa-apa. Jadi selama hidup ini kita harus mengerti bahwa kita ini adalah steward, pengelola, bukan owner, bukan pemilik. Ketika kita mengerti tentang kebenaran ini, kita merdeka. Kita nggak akan banding-bandingkan hidup kita sama orang lain. Nggak capek jadi mas? Nggak capek. Kita akan nggak ada iri hati, nggak ada kecemburuan dan lain sebagainya. Karena kita merasa bahwa oke, berarti porsi saya segini, kapasitas saya segini, saya bertanggung jawab untuk mengelola. Dan ketika saya kelola dengan baik, saya dipercaya perkara yang lebih besar. Perkara yang lebih besar pun itu punya kerajaan surga, bukan punya kita. Jadi ketika kita mengerti tentang hal ini, kita merdeka hidupnya. Kita nggak akan banding-banding sama orang lain. Dan ketika kita dapat yang kecil misalnya, dipercayakan Tuhan walaupun masih kecil, kita harus mengerti satu hal begini. Tongkat di tangan Musa nggak ada artinya. Tapi ketika bermitra sama Tuhan membelah lautan. 5 roti dan 2 ikan nggak ada artinya. Ketika bermitra sama Tuhan memberi makan ribuan orang.
batu dan umban, nggak ada artinya, diketawain sama Goliat. Ya. Tapi ketika bermitra sama Tuhan, membunuh Goliat. Jadi apapun yang masih kecil, yuk kita kelola bersama-sama. Itulah kebenaran. Dan mengerti bahwa dunia ini pasti ada kesengsaraan. Hidup dalam dunia yang penuh dengan dosa kok. Ya. Jadi harus mengerti tentang itu. Saya sangat suka dengan apa yang Sadrak, Mesak, dan Abednego lakukan. Itu statement yang paling dahsyat. Ini bukan Nesor ya? Benar. Daniel 3 ayat 17 dan 18. Baca ayat itu menjadi sebuah pedoman yang luar biasa. Jangan kasih kondisi sama Tuhan. Mereka diperhadapkan dengan tungku api. Ya. Mereka harus menyembah dewa yang Raja Nebukadnezar dirikan. Pernyataan mereka cuma begini, kami tahu bahwa Tuhan kami sanggup menolong kami, melepaskan kami dari tungku api. Kita kalau baca di sekolah minggu kan kita udah tahu ujung-ujungnya kan disertai sama malaikat Tuhan. Ya. Mereka mana tahu, mati dibakar hidup-hidup loh. Ya. Tapi pernyataan mereka yang luar biasa, mereka katakan Kalaupun begini. tidak. Kalaupun tidak. Seandainya tidak, kami tetap tidak akan menyembah yang dewa yang Raja Tuhanku dirikan itu. Dengan kata lain, apapun yang terjadi, saya tidak akan memberikan kondisi atau syarat kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, saya tetap akan taat. Apapun yang terjadi, saya tetap akan setia sama Tuhan. Ya. Karena kedaulatan Tuhan adalah kedaulatan Tuhan. Rencana Tuhan bukan rencana saya. Jalan Tuhan bukan jalan saya. Apapun yang dia lakukan, pasti ujungnya terbaik bagi saya. Nah, ini penting. Dahsyat kan jadinya. Ya, jadi kuat sekali kan. Jadi mengerti kebenaran itu menjadi satu bukti dari setiap pengalaman-pengalaman. Ya. Jadi kalau tadi contoh-contohnya bukan Nesar, Daniel, terus kemudian tentang Sadrak, Mesak, dan Abednego yang tentang Nebukadnezar itu, terus kemudian kita tentang Stefanus ketika dirajam oleh batu, kita melihat juga Petrus ketika dia harus disalibkan, bukan dia sangkal ya, dia disalibkan. Bagaimana dengan Yohanes, Petrus ketika dalam penjara juga, itu banyak sekali cerita-cerita yang memberikan bahwa kebenaran sejati itu justru memerdekakan mereka. Bahkan Paulus juga memberikan satu tulisan-tulisan yang sangat menarik, sehingga dia hampir menguasai tulisan-tulisan dalam perjanjian baru, sehingga dalam tulisan-tulisan dia dalam penjara kepada jemaat di Filipi, Efesus, bersukacitalah senantiasa karena mengerti kebenaran yang sejati. Nah, para pemirsa yang saya kasih di dalam nama Tuhan Kristus, kebenaran sejati itu tidak bisa di-mention bahwa saya mengerti kebenaran, tidak bisa. Tapi itu akan terlihat di dalam setiap kehidupan kita. Ketika kita sedang ada dalam satu fase, bisa dikatakan padang gurun kah? Dalam masalah yang turbulence dalam hidup ini. Atau kita mungkin ada dalam jurang yang sangat maut. Tetapi kita ada yakin bahwa dalam peristiwa itu, kita menjadi berbeda dengan orang lain. Nah, itulah kebenaran sejati yang membuat kita semakin hari, semakin bertumbuh dan makin kuat. Nah, Bill, kalau kita lihat dalam posisi begini ya, yang tadi kamu sudah sampaikan dan kemudian kita udah sharing tentang kebenaran sejati, itu kan plak ya, firman aja udah gitu loh. Jadi kalau memang firman itu hidup dalam diri kita dan firman itu berproses dalam hidup kita begitu kuat kan. Tapi nyata-nyatanya kita tangkap nih. Mungkin kamu bisa simpulkan sama atau mungkin berbeda. Ketika mimbar itu bicara tentang pengajaran, justru jemaatnya dikit sekarang bro. Tapi ketika mimbar itu menyampaikan tentang kebenaran-kebenaran yang sifatnya semu, yang tidak berorientasi kepada kebenaran firman, justru jemaatnya ramai. Nah, ada orang yang tanya sama saya, kalau begitu Pak Pendeta, apa yang Bapak saya bilang, jemaat ramai belum tentu Tuhan yang datangkan. Bisa jadi setan yang datangkan. Loh kok bisa begitu? Iya, karena setan paling senang melihat kalau gereja ini satu visi sama dia, maka dia akan datangkan audiens datang ke situ. Dan audiensnya ini adalah yang members dia juga, yang dia bisa datang sama kita. Maka sering sekali ketika kita di mimbar yang jemaat begitu ramai dan luar biasa, ada pertentangan spirit yang luar biasa. Secara fisik enggak, tapi secara spirit kita akan rasakan di mimbar tuh, kayaknya ada something nih. Berat sekali nih. Nah, ketika kita ada pelayanan, kadang sering sekali orang gini, Pak, lu pelayanan di tempat ini deh, Pak. Jemaatnya sih juga nggak banyak-banyak banget gitu loh. Biasa-biasa, tapi lu lihat atmosfernya dapat gitu loh. Kenapa atmosfernya? Kayak ketika kita bicara, kita nyampe gitu loh. Nah, ini kadang-kadang nih, tapi jangan juga kita membuat satu patron ya. Jemaat yang besar tuh setan yang datang kan, kalau jemaat yang kecil tuh nggak bisa gitu dong. Ini ada pembelaan di gereja yang kecil nih. Karena gereja kecil juga bisa jadi setan yang datang kan, bos kan. Kita ini begitu banyak ya. Jadi intinya adalah tidak terlihat dari sebuah kuantiti. Tapi kualitas itu akan menghasilkan kuantiti, saya setuju. Tapi kebenaran sejati tidak bisa diukur. Benar nggak bro? Makanya kenapa ya, kita juga perlu pahami begini. Di dalam sebuah kehadiran, belum tentu menghasilkan sebuah hadirat. Jadi Tuhan bisa hadir di tempat itu,
Tapi ketika orangnya itu mengejarnya seperti saya katakan tadi ya, kejarnya berkat, mujizat, nggak cari Yesusnya gitu. Dia nggak akan rasakan hadirat Tuhan. Hadirat itu bahasa aslinya countenance to countenance, face to face. Contohnya gini, saya sama Bung Petra nih misalnya ada di sebuah perkawinan kemarin ya misalnya. Kita ketemu hari ini, kemudian kita ngobrol-ngobrol, terus kita baru sadar bahwa kita ada di perkawinan kemarin, pesta perkawinan. Loh, kok nggak ketemu gitu ya? Wah rame sih bro, gitu ya. Jadi kita nih nggak rasakan hadirat kita, padahal sama-sama hadir di situ. Makanya di dalam sebuah kehadiran belum tentu menghasilkan sebuah hadirat, tapi di dalam sebuah hadirat tuh pasti ada sebuah kehadiran. Contohnya lagi gini, ketika saya ada di rumah, saya hadir di rumah, anak saya ada di kamar sebelah, karena hadirat saya tidak ada bersama-sama dengan dia bisa jatuh dari bangku. Karena saya tidak proteksi dia. Makanya kenapa orang yang datang ke gereja yang kerap kali terus carinya hanya berkat, mujizat, akhirnya kecewa sama Tuhan. Hadirat Tuhan ada kok di situ, tapi dia tidak merasakan. Tuhan hadir di situ, tapi dia tidak merasakan hadirat Tuhan. Dia pulang hampa aja, tapi ada orang sebelahnya yang duduk sebelahnya, aku rasakan kok hadirat Tuhan. Karena datangnya betul-betul fokus sama Tuhan. Jadi makanya kejar Yesusnya tuh luar biasa. Kejar Yesusnya tuh paling dahsyat. Segala-galanya makanya ditambah-tambahkan dalam hidupmu. Oke. Para pemirsa nggak terasa bro, ini waktu terus jalan nih. Wah kalau ngobrol ini nggak ada habisnya nih. Jadi para pemirsa, ini ada bagian penting yang perlu saya sampaikan bicara tentang kebenaran sejati. Jadi tadi kalau Billy menyampaikan bahwa ada kehadiran dan kemudian ada hadirat, dan ini bicara tentang bagaimana omnipresent ya bro. Itu berarti kehadiran Allah itu adalah Allah yang hadir secara objektif gitu ya. Nah sering sekali atau umat Tuhan yang hadir tidak merasakan hadirat Allah. Ini sifatnya subjektif. Nah, tapi yang paling penting adalah Holy Spirit. Jadi untuk mengerti kebenaran yang sejati, maka dia harus mengalami yang disebut dengan itu, pembaharuan hidup. Jadi kalau dia sudah mengalami pembaharuan hidup, dia hadir dalam sebuah ibadah, pasti dia merasakan hadirat Tuhan. Karena ada konektivitasnya luar biasa sekali. Nah bro, kita udah ada di posisi akhir nih waktu. Dan di posisi akhir ini, saya yakin pasti pemirsa bisa menyimpulkan sendiri tentang kebenaran sejati. Jadi kebenaran sejati berbeda dengan kebenaran semu, artinya kebenaran dunia. Cara pandang dunia melihat dirinya untuk dirinya. Kebenaran sejati melihat dirinya dari kacamata Tuhan. Berbeda. Yang kedua, cara pandang dunia, orang dunia melihat dunia untuk kepentingannya. Tapi cara pandang Allah melihat dunia hanya sebagai tools, bukan menjadi core. Core-nya adalah Tuhan. Dan yang terakhir tadi kalimatnya bagus ya. Kalimat terakhir tadi yang kamu sampaikan, intensitas, prioritas, dan kualitas. Jadi 3 hal itu menjadi kesimpulan kita sih sebenarnya untuk bicara tentang kebenaran sejati. Mungkin mau kasihkan pernyataan statement untuk para pemirsa berada. Para pemirsa, saya mengajak semua dari kita untuk jangan pernah stop menggali kebenaran. Karena kebenaran itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Ketika saudara hidup di dalam kebenaran, saudara dimerdekakan. Ingat, saudara dan saya adalah warga kerajaan surga. Kerajaan surga itu adalah sebuah sistem kerajaan yang sangat luar biasa. Kita dikirim ke muka bumi ini dengan purpose, dengan tujuan. Kita hidup hanya 70-80 tahun, firman Tuhan katakan. Kita diberikan assignment, tugas oleh kerajaan surga untuk mengkolonisasi bumi dengan budaya kerajaan surga. Dimanapun saudara ditempatkan, tempat pekerjaan saudara, pelayanan saudara, di rumah tangga saudara, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Bawa surga, suasana surga dimanapun saudara berada. Jadilah warga kerajaan surga yang luar biasa, hidup dan berjalan di atas kebenaran firman Tuhan. Thank you brother. Para pemirsa, kita sudah habis dan saya yakin semua pasti diberkati Tuhan. Dalam lawatan Allah, hadirat Allah juga terjadi dalam rumahmu, dimanapun kau menyaksikan lewat live streaming, maupun di rumah masing-masing, saya yakin semua dilawat oleh Tuhan. Dan saya yakin dan percaya kesimpulan ini menjadi titik berangkat kita, bahwa jadilah pribadi yang terus mencari kerajaan Allah. Karena Roh Kudus ada dalam hatimu. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa ya bro. Terima kasih untuk kesempatan indah, hamba bersama dengan Billy bisa menyampaikan isi hati Tuhan, dan seluruh pemirsa diberkati Tuhan. Billy dalam seluruh keluarganya diberkati Tuhan. Apapun yang mereka lakukan dijaga dan dilindungi oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Para pemirsa, kita sudah mengakhiri episode ini. Kita akan ketemu dalam episode-episode berikutnya dengan tema-tema yang menarik dan memberikan kekuatan, penghiburan bagi kita semua, secara khusus terobosan dalam hidup saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Thank you.